Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi perkembangan bantuan PKH tahap ketiga alokasi Juli-September tahun 2023 hari ini tanggal 19 Juli tahun 2023. Ada agenda penting hingga tanggal 23 Juli tahun 2023 khusus bantuan PKH yang belum dicairkan oleh para keluarga penerima manfaat atau KPM. Siap-siap ya. Nah, kira-kira agenda penting apa dan konsekuensinya seperti apa? Nah, untuk mengetahui jawabannya simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang informasi perkembangan bantuan PKH tahap ketiga alokasi Juli, Agustus, September tahun 2023 hari ini 19 Juli tahun 2023. Kemudian ada agenda penting hingga tanggal 23 Juli tahun 2023 khusus bantuan PKH yang masih belum dicairkan oleh para keluarga penerima manfaat. Jadi siap-siap ya. Nah, kira-kira agenda penting apa? Nah, untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut, simak terus videonya hingga akhir tentunya. Nah, sahabat YouTube, di video kali ini ada dua pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait dengan informasi perkembangan bantuan PKH tahap ketiga Juli, Agustus, September tahun 2023. Hari ini di tanggal 19 Juli tahun 2023. Jadi perkembangannya di hari ini tanggal 19 Juli untuk status di 6NG para pendamping sosial ini masih belum ada perubahan dari triwulan 2 ke triwulan 3. Dan juga ada memang perubahan yang dari TW2 ke TW3 itu masih sebagian kecil dan masih belum bisa terdeteksi di daerah selain Sumatera Selatan. Adapun yang di daerah Sumatera Selatan ini sudah berubah dari TW2 ke TW3 karena memang di sana sudah ada proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga ya sahabat YouTube. Kemudian untuk daerah-daerah yang lain ini masih belum ada progres pencairannya. Jadi bagi sahabat YouTube semua tidak perlu bolak-balik ngecek ke mesin ATM terdekat ataupun ke agen bank terdekat karena memang bantuan PKH tahap ketiga untuk wilayah selain Sumatera Selatan masih belum dicairkan. Dan hari ini dari pihak Pusdatin masih dalam proses penyiapan data tentunya. Jadi harap bersabar, insya Allah prediksi kita akan ada progres penyaluran bantuan PKH tahap ketiga selain di daerah Sumatera Selatan, yaitu dimulai pada bulan Agustus. Prediksi kita di pertengahan bulan Agustus. Kalau misalkan di awal bulan Agustus itu sudah disalurkan, maka alhamdulillah ya sahabat YouTube. Dan untuk kali ini yang bisa dilakukan oleh para KPM adalah mendoakan semoga segala proses di pusat, di Kemensos terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap ketiga ataupun bantuan BPNT alokasi Juli Agustus ataupun Juli Agustus September ini diberi kelancaran ya sahabat YouTube. Dan perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua, setiap tahap penyaluran bantuan PKH ataupun BPNT, Kemensos menerbitkan SK penetapan terbaru. Artinya belum tentu para KPM yang cair di tahap kedua akan cair di tahap ketiga ya sahabat YouTube. Namun asalkan data DTKS-nya ini baik-baik saja, tidak anomali, kemudian data Dukcapilnya ini juga sudah aktif, kemudian tidak ada permasalahan di data perbankan, dan juga masih dinyatakan layak sebagai penerima bantuan oleh pemerintah daerah, insya Allah bantuannya akan terus dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, sampai kapan bantuan ini dicairkan? Tentu sampai dari si pemberi bantuan memutus bantuan tersebut, yaitu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Salah satu contoh Kemensos memutus bantuan sosial PKH dengan mengajukan tawaran kepada keluarga penerima manfaat
yang mau mendapatkan modal bantuan usaha, yaitu dari bantuan program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Nah, ini konsekuensinya si KPM harus keluar dari bantuan PKH atau graduasi dari bantuan PKH ya sahabat YouTube. Jadi salah satu cara Kemensos seperti itu. Kemudian juga salah satu caranya adalah dengan melakukan edukasi ataupun perubahan mindset ya sahabat YouTube yang dilakukan oleh para pendamping dengan melakukan kegiatan P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, di mana di dalam kegiatan tersebut diisi materi-materi terkait dengan pendidikan, kemudian ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya ya sahabat YouTube, yang mana di situ tujuannya adalah merubah mindset para KPM agar yang awalnya ini adalah menerima bantuan, kemudian setelah mendapatkan bantuan PKH bisa sejahtera dengan memulai usaha kecil-kecilan yang kemudian bisa meningkat ke usaha menengah dan kemudian bisa meningkat ke usaha yang besar ya sahabat itu. Nah, tujuannya sih seperti itu. Oleh sebab itu, nah tujuan dari Kemensos adanya bantuan PKH ini bukan memelihara yang namanya kemiskinan, tapi dengan adanya bantuan PKH membantu para warga masyarakat yang memang kurang mampu, yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, ini bisa mentas dari kemiskinan. Jadi para KPM mindsetnya harus dirubah, jangan karena mendapatkan bantuan PKH akhirnya bangga, akhirnya dengan sangat senang sekali menerima bantuan tersebut. Senang oke, karena memang membantu ekonomi keluarga. Namun ya sahabat itu perlu dirubah sedikit demi sedikit mindsetnya. Nah, saya mau usaha kecil-kecilan nih, mau jualan gorengan, jualan cilok atau lain sebagainya, yang mana di kemudian hari si KPM ini bisa graduasi atau bisa mentas dari kemiskinan dan bisa keluar dari bantuan sosial. Tujuannya seperti itu ya sahabat itu. Nah, jadi perkembangan terkait dengan pencairan ataupun bantuan PKH tahap ketiga di hari ini seperti itu. Jadi masih belum ada perubahan status dari triwulan 2 ke triwulan 3. Dan ketika dicek bansos pun juga masih belum ada perubahan. Jadi harap bersabar, tidak perlu bolak-balik ngecek ke mesin ATM ataupun ke agen bank terdekat ya sahabat itu. Kemudian informasi yang kedua, pokok bahasan yang kedua, ini terkait dengan adanya agenda penting hingga tanggal 23 Juli tahun 2023. Nah, agenda yang dimaksud adalah adanya penelitian yang dilakukan oleh para pendamping sosial tertentu. Jadi ini tidak semua pendamping melakukan penelitian ini ya sahabat itu, dan juga tidak semua KPM nanti akan diteliti ya. Jadi ini terkait dengan pengecekan KPM tidak transaksi atau bantuan yang masih belum dicairkan oleh KPM. Jadi sama Kemensos sudah dicairkan atau sudah disalurkan, namun belum diambil atau belum ditransaksikan atau belum dicairkan oleh si KPM untuk bantuan PKH tahap kedua ya sahabat YouTube. Jadi perlu dicatat ya, tahap kedua tahun 2023, di mana proses pengecekan atau penelitian ini dilakukan hingga tanggal 23 Juli tahun 2023. Jadi buat para KPM yang bantuannya masih belum diambil hingga saat ini untuk bantuan PKH tahap keduanya, maka ini dilakukan pengecekan oleh para pendamping atas instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, tujuannya apa penelitian ataupun pengecekan ini? Jadi salah satu tujuannya adalah untuk memastikan apa sih sebab si KPM ini kok tidak melakukan transaksi terhadap bantuan yang sudah disalurkan. Apakah si KPM sudah meninggal? Apakah KPM tidak ditemukan? Apakah KPM ini menolak bantuan sosial? Apakah mungkin nih kalau lewat kartu KKS, buku tabungan atau kartu KKS-nya masih belum diterbitkan oleh pihak perbankan? Kemudian kalau lewat PT Pos Indonesia, mungkin persyaratan seperti KTP, KK ini tidak ada sehingga si KPM tidak bisa mengambil bantuannya. Nah, hal-hal tersebut yang nantinya harus dilaporkan oleh pendamping ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana tujuannya nanti kalau misalkan si KPM memang didapati sudah meninggal, sudah menolak bantuan sosial, kemudian tidak ditemukan ya, maka kemungkinan besar di tahap ketiga bantuan PKH-nya tidak akan dicairkan. Namun kalau misalkan kendalanya karena masih belum memiliki buku rekening ataupun kartu KKS, kemudian
dokumen KTP KK masih belum ada, ketika proses penyaluran di pos, maka ini ada kemungkinan di tahap ketiga bantuannya masih disalurkan, namun konsekuensinya dari pihak bank penyalur yang lewat kartu KKS, maka harus melakukan percepatan untuk pendistribusian buku rekening dan juga kartu KKS. Namun bagi yang cairnya lewat PT Pos Indonesia seperti kekurangan dokumen KK maupun KTP, maka si KPM secara mandiri harus mengurus atau membuat KTP ataupun kartu keluarga. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Di tengah-tengah penantian pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan juga bantuan BPNT, semoga para KPM diberi kesabaran dan semua kebutuhan yang mungkin saat ini lagi mendesak, semoga saja ada rezeki yang lain selain bantuan PKH maupun BPNT yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lagi mendesak saat ini ya sahabat YouTube. Karena memang saat ini bantuan PKH, bantuan BPNT masih belum dicairkan untuk daerah selain Sumatera Selatan karena saat ini sedang disiapkan datanya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.